Oke bos, kayak gini bos. Nah, rantai ketengnya putus ya. Oke bos, rantai ketengnya putus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan subscriber dan pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan channel Wak Ugeng. Episode kali ini si kuning lagi ngambek kawan ya. Ini kronologi dari motornya itu diajak nanjak, naik ke gunung, naik ke puncak gunung ya. Itu pada waktu diajak ke sana itu tiba-tiba itu motor itu mogok ya. Mogok itu ngelos kawan, di starter nggak bisa ya. Ini bukan kompresi yang hilang loh kawan ya. Oke. Ngelos itu memang ada beberapa kasus ya. Yang pertama, rantai keteng los. Yang ngelos itu beda kawan rasanya. Kompresi hilang sama ngelos yang ngelos gini loh. Maksudnya kita starter ya. Kalau masalah kompresi itu mesti ada beratnya dikit gitu aja. Dikit kerasa kok. Makanya kita sebagai mekanik itu punya feeling ya. Feeling kebiasaan ya, kebiasaan melihat kompresi itu apa ya, kayak merasakan gitu kan ya. Itu memang harus dimiliki untuk semua para mekanik ya, termasuk saya ya. Jadi kerasa ngelosnya itu bukan ngelos karena hilang kompresi ya. Kalau hilang kompresi itu kerasa, oh ngelosnya kayak gini. Kalau ngelos memang rantai keteng yang putus atau apa itu ya kerasa kan kayak gini ngelosnya itu ya. Tapi ini belum tentu masalah rantai keteng yang putus ya, tapi kita cek aja lah ya. Saya nggak mau analisa dulu sebelum memang saya melakukan pembongkaran sebelah samping situ ya. Jadi kalau kawan-kawan punya masalah ngelosnya los wis nggak ada kerasa, jadi bukan ngelos karena kompresi, ngelos los wis pokoknya. Ini pakai tangan aja. Ini udah bisa ini ya. Oke, langkah pertama kita cek bagian rantai keteng. Rantai keteng putus ya, rantai keteng putus ini. Tuh lihat tuh. Ini rantai keteng putus ini. Jadi rantai ketengnya sudah hilang ya di sini tuh. Nggak ada penampakan rantai keteng sama sekali. Yang pasti rantai keteng putus dan jatuh ke dalam ya. Nah, ini posisi overlap. Wah, ini posisi overlap kawan ya. Ini posisi overlap ya. Wah, ini moga-moga aja nggak klepnya bengkok atau pistonnya jebol ya. Oke bos, kayak gini bos. Nah, rantai ketengnya putus ya. Oke bos, rantai ketengnya putus ya.
kawan-kawan coba bisa dengar gak pada waktu saya putar ya. Tuh coba bisa dengar gak ya kawan? Bentar. Sorry tak pasang dulu untuk businya. Oke, coba dengarkan ya. Oke, mungkin saya saja yang dengar ya. Kalau di kamera dengar ya alhamdulillah ya. Ini motor pada waktu tak putar untuk bagian magnet. Ini posisinya noken AC itu bebas. Otomatis kelep dua-duanya nutup. Kompresi masih padat. Nah, ini berat. Harusnya tadi kan los ya, karena untuk kompresi kan bocor ya. Lah ini suaranya. Saya suaranya ngos kayak gitulah, kompresi ada. Ini nggak tak bongkar motornya. Ini saya mau benahin aja untuk bagian rantai keteng. Saya belikan rantai keteng. Nanti saya pasang. Setelah itu coba saya hidupkan langsung aja. Ya, sebelum saya bongkar. Mungkin hanya nanti melakukan penyetelan klep aja nanti ya. Oke, di sini saya sudah menemukan rantai keteng yang sudah molor. Punya Honda Tiger. Ini sudah molor kawan. Susah nyarinya ya. Walaupun kita ke teman-teman bengkel juga itu nyari kadang itu susah. Karena kadang itu sudah jadi barang bekas ya. Nah, otomatis kalau sudah jadi barang bekas ya wis masuk rongsokan gitu loh kawan. Ini juga sebenarnya sudah ada yang agak meleot ya kawan ya, menurut saya ya. Ini bagian giginya tapi yo masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai juga kan, intinya masih sambung yo. Kalau untuk yang lama itu ya wis memang putus ya. Ini sudah putus sih. Banyak juga yang terjadi keausan ya. Dan yang pasti kalau kita kasih rantai keteng punya Honda Tiger yang baru terlalu kenceng dan nggak bisa dipasang ya. Ini sudah saya terapkan. Ini sudah saya terapkan untuk yang rantai keteng yang baru itu dia nggak bisa masuk ya. Jadi dia bisa terlalu kenceng juga, terus nggak bisa dipasang. Gigi yang sini tuh kurang ke atas ya. Jadi ya wis lah, cari sing molor aja. Kalau saran saya kawan-kawan kasih punya GL 100 itu loh kawan, yang kecil ya, yang ukuran bukan H ya, yang L kalau nggak salah ya, L ya itu. Nah itu yang kecil ya, kayak punya rantai keteng punya Honda Grand itu loh ya, besarnya segitu tapi punya Honda GL lebih panjang ya, GL 100 itu atau K2 itu lebih panjang. Dan yang pasti ya tetap kawan-kawan nggak bisa pakai yang baru ya, tetap kawan-kawan pakai yang sudah molor. Itu tergantung dari stroke up-nya sendiri ya kawan ya. Jadi kalau untuk motor ini stroke up-nya itu tinggi. Kalau sebenarnya kalau kita pakai tingginya pakai Honda Tiger ya,
Dikatakan silinder bloknya pakai Honda Tiger, kopnya masih bawaan, itu pun kita harus ngepres 0,08 kalau nggak salah ya, kurang lebih 1 mili kita harus ngepres baru bisa kita kasih rantai keteng punya GL 100. Nah itu bisa ya, atau K2 itu bisa, tapi dengan catatan itu bloknya masih original Tiger ya. Dan tingginya dari original Tiger itu kalau nggak salah sekitar 76 ya, tinggi dari silinder bloknya. Sedangkan untuk motor ini, kalau tadi saya hitung, ini tingginya sudah lebih dari 76, 79 ya. Ini tingginya 79 kalau tadi saya hitung ya, sama paknya ya, 79 tadi itu. Jadi kan lebih panjang dari Tiger ya kan. Nah, kalau biasanya itu silinder blok pakai asli 124 ditambah blendes gini cuma 6 mili ya, biasanya 6 mili. Ini enggak, ini sudah lebih dari 6 mili ya kawan ya, sampai 9 ini tadi saya hitung itu. Jadi kalau aslinya ini kan 70 ya, 70 aslinya 124 atau punya Honda Mega Pro juga. Kalau Honda Tiger kan 76, ini sudah 79 ya. Dan untuk penggantian keteng yang seperti yang saya sarankan itu ya, yang L itu bukan model kupu-kupu gini ya, yang kecil itu kawan-kawan juga harus ganti gigi ini, gigi timing yang bawah, juga gigi timing yang atas ya. Jadi harus ganti ini. Dan beliau saya sarankan kayak gitu. Yang pertama budget ya. Yang kedua, nyari keteng yang sudah molor itu pun susah ya. Jadi kalau memang kepingin pakai baru rantai ketengnya, itu harus ada penyesuaian. Oke, ini coba kita pasang. Saran ada yang berkomentar di kolom komentar ya. Ada yang menyarankan kalau pakai rantai keteng punya GL100 atau K2 ya, nggak apa-apa, memang itu sip kalau buat setrukan, karena jarang saya mengalami motor seperti itu tuh putus, jarang ya. Dan kalau yang sering itu malah pakai kupu-kupu gini gitu, yang sering putus juga, terkadang loss ya. Kalau loss itu tergantung dari stud tensionernya ya. Dan saran beliau yang di kolom komentar itu bilang pakai stud yang di setel sendiri ya. Memang kalau sudah stroke up gini yo, kita harus pakai kayak gini ya. Kita bikinkan, ini sudah tak bikinkan yang agak gede kawan ya, bautnya, jadi penonjoknya gede, tapi jangan terlalu kenceng ya. Kalau untuk penyetelan jangan terlalu kenceng. Nanti kita lihatlah cara penyetelannya.
Oke, alhamdulillah sudah terpasang. Dan yang pasti top harus tepat ya, antara top ini T sama ini garisnya harus tepat ya, intinya gitu. Dan setelah ini kita akan pasang tutupnya juga, atas juga. Setelah ini lakukan penyetelan klep ya kawan ya. Jadi kerenggangan klep itu perlu juga ada penyetelan, karena kita tadinya itu ganti rantai keteng ya. Itu kalau sudah dikencengin kayak gini itu biasanya ada perubahan, ada perubahan di area klepnya. Jadi periksa aja lah, itu untuk sebagai antisipasi aja kita ya dalam bekerja. Jadi ada ketelitian juga gitu loh. Terus juga pada waktu ngencengin ini jangan terlalu kenceng ya. Nanti yang pertama kalau kenceng itu rawan putus ya, yang pertama. Yang kedua lagi motor akan terasa berat mesin itu ya, tarikan juga pasti nggak enak gitu loh. Jadi ya wis, pokoknya intinya jangan kendor, jangan terlalu kendor, juga jangan terlalu kenceng ya. Intinya kita cari pasnya ada sedang aja ya, jadi yang sedang saja ya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang. Oke, baiklah, kita akan coba hidupkan motor ini. Dan hasilnya apakah bisa hidup? Apakah bisa hidup? Kalau nggak bisa hidup ya terpaksa kita harus bongkar ya. Karena kalau saya lihat sih kompresi itu masih ada itu loh. Jadi kita belum tahu benar apakah motor ini benar-benar bisa hidup.
Oke, alhamdulillah motornya sip, wis bisa hidup ya. Jadi ada kesulitan untuk starter ya. Kesulitan starternya di sini itu pancalane kawan ya. Pancalane iki. Nah ini kalau ditaruh sini harusnya dia diem di sini ya, harusnya diem di sinilah ya. Ini kalau posisinya harusnya kayak gini. Nah tadi saya segini, kalau kita engkol dia malah narik keluar kayak gini ya. Ya susah ya. Jadi ini harus ada pembenahan ini. Sekarang tak kayak engkol sing dawa ya kawan. Motor setrukan itu. Motor setrukan itu yo kadang itu ada yang berat, ada juga yang enggak ya. Tergantung lah untuk penggarapannya ya. Jadi memang ini susahnya tadi itu dari ini ya. Sebenarnya untuk starteran itu enak motor ini. Terus tadi tak ganjal obeng, memang sengaja tak ganjal obeng ya, karena untuk bagian baut penyetelan stasioner itu lu dibikin mati kayak gini ya kawan ya. Pirnya itu nggak bisa jalan nih ya. Ini nggak bisa jalan pirnya ini, jadi masuk semua sak pir-pire wis. Harusnya itu pir ini buat neken aja gitu loh, biar nggak copot si baut ini. Ini ikut masuk, wis ada perubahan dulu harusnya ya. Jadi nanti coba tak benahin untuk yang lain. Nanti saya konfirmasi aja, karena untuk proses kayak gini itu ya saya butuh las juga. Atau kita bisa ganti yo, ganti yang ori yang baru ya bisa, tapi kalau nggak budgetnya nipis atau budget cumpon lah istilahnya gitu, ya wis kita akali dengan pakai las. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan siapa tahu kawan-kawan punya problem atau kasus yang sama seperti yang dialami motor ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.